Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, kali ini kita bertemu di morning market call ya, Bapak Ibu. Jadi kita cukup 10 menit nanti kurang lebih kita akan lihat bagaimana penutupan pasar Amerika tadi malam. Kita lihat nanti chart saham-sahamnya, lalu kita lihat berita-berita di Bloomberg seperti apa kira-kira sentimennya untuk regional. Baru kalau sempat nanti waktunya kita lihat pembukaan kalau waktunya sempat. Tapi kalau nggak dapat waktunya kita akan langsung karena tidak usah berlama-lama. Baik, kalau kita lihat kemarin penutupan pasar Amerika ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat kalau di Dow Jones marketnya merah ya Bapak Ibu. Dow Jones merah, Apple yang big capnya, Microsoft semuanya merah, Amazon merah. Jadi sektor teknologi umumnya memerah, services merah, retail memerah. Nah, finance ini lumayan, dia ada JP Morgan-nya ada perlawanan. Oke, lalu kesehatan merah ya juga Bapak Ibu. Commercial services merah, lalu consumer service dia merah ya Bapak Ibu. Umumnya merah. Kalau kesehatan ya United Health dia lumayan ada rebound. Oke. Kalau kita lihat S&P 500, nah itu baru kelihatannya Bapak Ibu. Tesla turunnya dalam, Microsoft teknologi service juga merah. Umumnya merah ya Bapak Ibu. Finance, ya ada JP Morgan, tapi kalau kita lihat keseluruhannya nih mungkin keseluruhan indiknya merah, tetapi kesehatan services memang anomali. Kalau lihat di sini dia hijau ya, tapi biasanya kesehatan di Amerika tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Oke, nah baru kita coba lihat berita-berita. Jadi kalau kita lihat berita ini masih kemarin ya, kemarin Asianya drop ya Bapak Ibu. Terus kita lihat berapa berita-berita ya semuanya masih berita bearish ya. Baru di sini pengaruh terhadap perang Cina Amerika jadi dia masih asumsinya bearish Bapak Ibu. Volatilitas meningkat. Nah, ini kalau volatilitas meningkat kita bisa main cepat ya Bapak Ibu. Misalnya beli bottom fishing strateginya nanti 2-3 hari di atas technical rebound kita jual. Jadi memang dalam market yang seperti apapun kita harus bisa melihat potensi. Yang penting jangan nyangkut. Nanti kalau dia lewat batasannya, Bapak Ibu harus berani exit. Oke, jadi kalau kita lihat berita juga masih tidak baik. Indonesia sendiri permasalahannya adalah nilai tukar ya Bapak Ibu. Kalau kita berita di sini memang masih belum ada sentimen. Baik, sekarang kita lihat di Telegram bot Bapak Ibu untuk kondisi pasar Amerika. Kita lihat bagaimana kemarin untuk Apple ya. Nanti kita lihat komposisi, kita review sebentar ya. Kita mau lihat pasar Amerika chartnya seperti apa, bagaimana dia jatuhnya terhadap candle. Oh, dia membentuk new low ya. Kalau Apple, Bapak Ibu bisa lihat di sini jatuhnya lebih dalam. Nanti katanya Indonesia mau coba nego, mungkin TKDN ya, mungkin pabrik Apple tidak perlu jual lagi di Indonesia. Jadi membentuk new low, ya volumenya lebih kecil. Kita lihat lagi yang besar tadi MSFT, VPA, MSFT. Memang mau nggak mau kita mengacu ke pasar saham Amerika ya. Dan tergantung nanti juga pembukaan di Asia seperti apa. Nanti kalau tidak bisa 10 menit, mungkin lebih-lebih 5 menit sambil menunggulah pasar saham Amerika. Nah ini, Bapak Ibu, jadi juga bearish kalau untuk Microsoft, tapi lumayan nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat volume price-nya, jadi dia naik, opening gap up, terus dia turun ke bawah, volumenya rendah ya Bapak Ibu. Tadi kalau dia volumenya besar, bahaya nih. Oke, kita lihat dengan Tesla. Nanti kita lihat juga retail ya, MSFT apa, Walmart seperti apa. Nah, kalau Tesla, saya beli posisi di Wyckoff ini Bapak Ibu. Jadi kalau di Tesla ini adalah markup.
ya. Ini adalah selling climax, ini adalah distribusi, selling climax, auto reaction, second buying climax, BC, selling auto reaction, secondary test. Oke. Nah, dia ini adalah distribusi. Ini adalah markdown, ya. Kita bahas sedikit. Markdown. Di sini adalah selling climax, auto rally, secondary test, ada gap. Saya ada beli sedikit di gap, baru saya beli di sini. Saya beli di lowernya. Nah, ini kalau dia turun ke bawah, ya saya exit ya. Saya exit. Tapi mudah-mudahan dia rebound ini karena ini adalah fase mudah-mudahan jadi accumulation. Oke, kita lihat WMT. Walmart. Walmart dia jebol tapi masuk lagi ke dalam ya Bapak Ibu. Ini disebut dengan the best time for selling, second chance to sell ya. Jadi markdown dia ke bawah. Kita lihat dengan Intel, VPA, INTC. Satu lagi nanti apa ya? JP Morgan ya. JP Morgan perbankan. Ya, dia bentuk new low. Jadi kemarin ada teman yang katanya beli INTC ini kayaknya dia harus exit nih. Kita lihat VPA, GPM, JP Morgan perbankan. JP Morgan dia sentuh atas, ini zona supply, ada gap di atas, dia masuk lagi ya Bapak Ibu. Ini adalah the best time for selling nih ya. Ini maksudnya fase E, dia udah ngelewatin demand zone VBP ya, itulah ya. Jadi kalau kita lihat nuansanya memang ada yang umumnya candlenya bearish ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat VPA, kembali kita review VPA. Kita lihat composite. Nah, composite kemarin dia jebol lower downchian. Ya ini nggak sempat dibahas di aftermarket close, tapi dia masuk kembali. Candlenya demand ya Bapak Ibu. Jadi ini kita punya gap umumnya. Kalau di dalam gap pasar saham Indonesia itu umumnya ditutup. Bapak Ibu bisa cek historical. Setiap ada gap pasti ditutup. Setiap ada gap 90% ditutup ya. Bisa dicek lah. Kalaupun dia, kalau untuk indeks ya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya begini, kalaupun nanti strategi kita turun, nah di sini ada demand zone yang kalau nanti turun saya akan posisi buy on weakness. Di mana dia? Pakai VBP monthly composite. Mungkin Bapak Ibu tadi malam belum sempat. Jadi saya tambahkan lagi kenapa untuk menunggu demand di bawah, karena ini ada demandnya nih ya. Jadi ini ambil dari yang low bawah karena dia dari sini, ambil long candle bawah ini, tarik ke sana, itu sebenarnya demandnya. Nah, tarik ke atas sampai di sini. Nah, ini dia ya. Jadi demand ini yang kalaupun agak turun ke bawah sedikit, berarti ini masih ada demand Bapak Ibu. Tapi kalau dia jebol, kita lihat penutupannya naik ke atas atau enggak, karena dia mengejar stop loss hunter ya. Jadi ini sekarang dia masih berada di zona supply and demand. Oke. Kalau lihat asing memang keluar. Jadi kenapa saya cek pasar saham Amerika ya, asingnya keluar, dia mau lari kemana ya? Kita lihat pasar-pasar lainnya ya Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, sebelum kita capai 10 menit, kita lihat dulu pasar-pasar sebelumnya apakah sudah buka atau belum. Oh, belum buka ya Bapak Ibu. Ya, belum buka. Ini Nikkei sudah buka ya. Nikkei merah ya. 3%. Iya. Sepertinya merah. Jadi kalau kita lihat Nikkei merah, Kospi Nikkei merah, Australia merah, Kospi sudah buka belum ya? Kayaknya Kospi hijau, Singapura merah, ya, Kuala Lumpur merah. Jadi ini kenapa Hang Seng sama Shanghai dia belum buka ya Bapak Ibu? Mungkin nanti dapat berapa menit lagi. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Kalau lihat begini sih sentimennya masih merah ya Bapak Ibu. Karena kalau anomali Kospi berarti ada mungkin sesuatu, kalau nggak salah mereka mau ngadain pemilu presiden ya.
Oke. Jadi sudah 10 menit Bapak Ibu, itu saja 10 minute morning wake up call ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Strateginya masih tetap sama. Marketnya kalaupun turun, mudah-mudahan demand-nya kuat. Saya masih tunggu di zona-zona demand pakai chart VBP. Itu saya bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy trading ya. Mudah-mudahan tidak hal trading hari ini.